Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sama sebular. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya udah lama banget gak bikin video ya, udah hampir 6 bulan ya, 5 bulan lewat lah gitu teman-teman. Yaitu karena adanya problem, dan udah saya posting ya di postingan saya itu gara-gara rangkaian tersebut. Jadi rangkaian buat mobil kayak gitu teman-teman, dan tapi alhamdulillah sih ya, setelah sekian lama dan rangkaian itu sudah berhasil teman-teman. Nah sekarang untuk video pertama kali ini saya pertama lagi ya bikin video awal lagi. Ini kebetulan saya ada sebuah trafo kecil teman-teman. Ini tuh bekas casan HP gitu teman-teman ya. Ini saya mau jadiin sebuah inverter gitu teman-teman, atau penaik tegangan AC ya teman-teman ya. Yang tadinya ini trafo biasa, kita akan manfaatin supaya menjadi rangkaian inverter ya teman-teman, inverter mini ya, dengan ukuran trafo segede gini. Nanti ini bakal kita manfaatin untuk bisa menghidupkan sebuah lampu, misalkan kayak gini nih ya, lampu LED dengan watt berapa ini wattnya ya, 10 watt kayak mungkin ya teman-teman. Ini 220 volt ya untuk tegangannya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk sebelum kita pembuatan di sini kita harus perhatikan dulu ya, ini khususnya buat pemula teman-teman ya, karena kalau yang belum tahu itu harus benar-benar kita pengecekan terlebih dahulu teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan hampir banyak orang gitu membuat kayak gitu suka gagal teman-teman. Nah ada beberapa faktor itu teman-teman ya, salah satunya ini ya. Jadi yang harus kita siapkan itu adalah ini dia, alat ukur dulu teman-teman. Nah jadi di sini kan ada 4 ini ya, ada 4 sebuah pin, ada 4 pin di sini, ada 4 pin untuk bagian yang sebelah sini dan 2 pin untuk bagian sebelah sini teman-teman. Nah, ini tuh dia mempunyai resistansi yang berbeda atau tahanan yang berbeda teman-teman. Jadi supaya membuat rangkaian ini tuh berhasil, yaitu kita harus mencari tahanan yang paling besar teman-teman, tahanan yang paling besar ya. Oke, mungkin video ini agak rada panjang teman-teman, karena ini saya menjelaskan benar-benar detail banget supaya yang mungkin buat pemula ingin mencobanya supaya langsung berhasil. Nah itu ya teman-teman, jadi harus kita perhatikan di sini. Nah untuk bagian yang trafo itu ada 2 lilitan ya, ada primer dan sekunder. Nah biasanya untuk sekundernya yang ini, yang lilitan yang besar tuh ya, atau tembaganya besar ukurannya, ini untuk bagian sekunder atau bagian output ya, kalau untuk fungsi secara global untuk casan HP ya. Tapi karena ini kita rubah menjadi sebuah inverter, kita akan balikin teman-teman, yang sekunder ini jadiin input dan untuk primer itu jadiin output teman-teman ya. Nah ini untuk lilitan yang besar, ini lilitan sekundernya ya. Nah, ini cuman ada 2, 1, 2, nah 2 doang. Kemudian di sini ada 4. Untuk 4 ini dia untuk diameter tembaganya atau ukuran tembaganya ini sama-sama kecil. Nah sama-sama kecil ini tapi dia mempunyai resistansi yang berbeda teman-teman. Ini untuk bagian primernya ya. Nah oleh karena itu yang harus kita ukur adalah kaki yang 4 ini nih teman-teman. Jadi ini walaupun 4 ini tidak terhubung semuanya teman-teman ya, tapi dua-dua dia. Misalkan ini yang kanan 2 biji terhubung, yang kiri 2 biji terhubung. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Kita akan pindahkan switch selektornya ke ohmmeter, kita kasih ke yang 200 ohm. Nah yang 200 ohm ya. Oke, di sini kita akan kasih yang 200 ohm, kita akan ukur teman-teman. Nah dimana resistansi yang besar, yang paling besar itu adalah untuk outputnya nanti ke sebuah beban nantinya teman-teman ya. Kita ukur yang kirinya dulu teman-teman ya. Ini yang kiri, paling kiri. Oke bentar, ini rada susah. Nah ini kita lihat terbaca sekitar 2,7 ya, sekitar 2,6 ohm. Nah 2, lah ya. Coba kalau yang paling kanan kita lihat lagi di sini. Untuk paling kanan ini yang pin ini ya tuh ya, di sini. Mana ini? Nah ini. Nah di sini ini terbaca sekitar berapa nih? 4 ya teman-teman ya, 4,2 ohm. Nah itu artinya sebelah kanannya ini kita jadiin output teman-teman. Untuk yang sebelah kiri ini kita jadiin nanti sambungin ke bagian ini teman-teman.
Nah intinya kita harus cari yang outputnya dulu teman-teman, itu tahanan yang paling besar. Nah gitu ya caranya kayak gitu, supaya nanti berhasil pas bikinnya. Karena ini udah kita ketemuin teman-teman ya untuk bagian outputnya. Sekarang tinggal kita siapin bahan-bahan selanjutnya teman-teman. Itu ini dia, pertama sebuah resistor. Untuk nilai resistornya yang ini 330 ohm. Resistor lagi satu lagi. Nah ini saya pakai yang 2,2 ohm teman-teman, jadi 2 buah resistor. Dan untuk terakhir komponennya ini dia, sebuah transistor. Nah jadi ini ya yang bakalan memicu arus DC menjadi arus AC, si transistor sebagai switching. Oke, langsung aja kita akan langsung pasangkan teman-teman di sini, di si trafo kecil ini ya. Di sini kita pasangkan dulu, yaitu adalah di bagian yang ini. Nah kaki tengah ya, kaki tengahnya ini. Untuk pemasangan ini bebas ya, mau kayak gini juga nggak apa-apa teman-teman. Udah kita pasangin, kemudian kita pasangkan resistor yang 2,2 ohm teman-teman. Pemasangan resistor ini bebas teman-teman ya, jadi tidak berpolaritas. Nanti ini bakal kita jadiin sebuah sete ya, atau tengah-tengah gitu. Nah kemudian kalau udah kita pasangkan, ingat lagi ya, yang ini adalah output. Ingat, yang ini adalah kaki output. Jadi kita pasangkan di sini nih. Kita solder di bagian yang ini. Kita pasangkan resistor 330 ohm. Itu di pin yang satunya teman-teman. Nah, yang ini dia nih. Dan kita sambungkan ke si transistor di kaki yang basis teman. Kita sambungkan kayak gini. Ini untuk resistor tidak berpolaritas. Arti polaritas itu dia artinya tidak mempunyai kutub positif dan negatif teman-teman. Jadi mau pasang bolak-balik gak apa-apa teman-teman, asal kalau yang ini, yang transistor, jangan sampai salah teman-teman. Nah untuk rangkaiannya cukup seperti ini aja teman-teman. Walaupun cukup sederhana kayak gini, kalau kita salah pasang kakinya ini tidak akan berhasil teman-teman. Sambungkan di sini. Nah ini untuk yang warna merah, saya siapkan kabel yang warna merah kayak gini. Kita siapkan di sini. Kita sambungkan ke resistor yang warna biru kayak gini. Kemudian kabel yang warna hitam kita sambungkan di kaki yang emitter pada transistor. Dan selanjutnya sambungkan untuk kabel outputnya teman-teman, ini ya 2. Untuk kabel output di sini dia bebas ya, mau kiri dan kanan itu, mau yang warna merah atau yang warna hitam itu nggak apa-apa teman-teman, karena dia tidak berpolaritas, karena ini arusnya AC ya teman-teman. Jadi kalau AC itu tidak memandang positif negatif teman-teman ya, karena arusnya negatif positif dia akan selalu berubah-ubah teman-teman. Oke, ini udah kita sambungkan kayak gini. Jadi untuk input tegangannya saya pakai baterai ABC kayak gini, 1,5 volt teman-teman. 1,5 volt kita bisa lihat di sini ya. Cuman ini baterai ABC-nya bekas teman-teman. Kita mana, ini dia untuk tegangannya 1,5 volt. Nah ini dia ya. Jadi ini saya pakai yang udah ada solderannya aja ya di sini. Ini 1,5 volt. Ini baterainya bekas. Kita akan buktikan di sini. Untuk positifnya kita lihat di sini. Ini untuk positif ya, yang ujung kita positif, kita pasangkan yang kabel warna merah teman-teman, yang nyambung ke si resistor ini teman-teman. Untuk negatifnya jangan dulu kita sambungkan teman-teman ya. Dan ini untuk beban lampunya saya pasang yang ini untuk 10 apa ini, saya mungkin ini sudah kehapus, mungkin 10 watt teman-teman. 10 kayak gini. Ini udah saya solder bagian ininya, kita akan solder aja untuk di outputnya ya, ini output. Nah ini bebas, mau yang ujung yang merah atau yang hitam itu nggak apa-apa teman-teman, karena ini listriknya AC ya, jadi bisa kita pasang ke belah mana aja gitu. Kayak gini aja teman-teman. Untuk rangkaiannya simpel kayak gini aja. Dan kita akan tester bagaimana apakah ini nyala atau enggak. Kita akan tes 1 2 3, sambungan ke sini. Nah, dan si lampunya nyala teman-teman ya. Coba ini untuk penerangannya kita matikan dulu.
Nah ini dia, kita sambung ke negatifnya kayak gini. Nah si lampunya nyala teman-teman, cuman ini tidak terlalu terang ya, mungkin karena untuk inputnya terlalu kecil, sekitar 1,5 volt, karena ini untuk batas maksimalnya yaitu sekitar 3,7 volt teman-teman. Inputnya 3,7 volt, bisa menggunakan baterai lithium 18650 atau yang baterai HP juga bisa teman-teman, kayak gitu. Coba kalau kita tambahin baterainya supaya jadi 3 volt, kita kasih seri ya, rangkaian seri ini negatif dan ini sambung ke sini untuk positifnya. Nah ini lebih terang teman-teman. Tuh, jadi dia bisa lebih terang lagi dibanding yang tadi. Gitu ya, ini jadi untuk inputnya ini 1,5 volt tambah 1,5 volt sekitar 3 volt. Kalau pakai yang 1,5 volt ini tidak terlalu terang, agak redup gitu. Oke, minimal 1,5 volt dan maksimal 3,7 volt. Nah kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi khusus buat pemula yang mau ingin mencoba buat alat kayak gitu, yang pertama harus kalian utamakan mencari tahanan yang paling besar dulu teman-teman, karena itu jadikan sebagai outputnya ya. Kalau kebalik nanti nggak bakal nyala atau nggak bakal apa ya, menimbulkan listrik yang besar gitu ya, outputnya nggak bakal besar teman-teman. Khususnya buat kalian pemula yang ingin mencoba memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bisa bermanfaat lagi, apalagi kayak gini ya, bisa kita pakai ketika mati listrik teman-teman. Cuman untuk bagian inputnya kalau bisa pakai baterai yang bisa dicas gitu ya. Nanti kalau habisnya nggak kayak gini nih, baterai habisnya kalau habis nih nggak bakal bisa dicas teman-teman, harus dibuang. Tapi kalau bisa dicas tinggal cas lagi ketika listrik sudah nyala kembali teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Hatur nuhun kasadayana, sukron, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.